semua. Bohong ya. Dilarang berbohong. Oke, selamat beribadah. Shalom adik-adik sekolah minggu. Apa kabar kalian hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Puji nama Tuhan. Kita kembali boleh dipertemukan melalui ibadah online sekolah minggu HKI Bekasi Kota pada hari ini. Apakah adik-adik sekolah minggu sudah siap untuk bersekutu bersama-sama? Apakah sudah disiapkan alat-alat tulisnya? Baik, kalau sudah, kita siapkan hati dan diri kita untuk beribadah kepada Tuhan. Inang ingatkan, kita beribadah dengan duduk yang rapi dan manis, berpakaian yang rapi dan sopan, tidak sambil makan dan minum atau tidur-tiduran. Oke, baiklah, kita akan memulai ibadah kita. Inang undang untuk adik-adik sekolah minggu bangkit berdiri. Kita bersatu di dalam doa. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Tuhan kami, pimpin dan gembalakanlah kami, kasihanilah kami dan berilah pertolongan. Amin. Ibadah dilanjutkan dan akan dipimpin oleh kakak-kakak guru sekolah minggu. Shalom Daddy. Oke, kita akan mulai ibadah kita. Untuk itu kakak mau tanya dulu nih, adik-adik yang semua sudah siap belum untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan? Siap. Pagi ini, siang ini, sore ini kakak mau ajak adik-adik menikmati kasih setianya Tuhan kepada kita, karena mingguan ini kita sedang diberkati Tuhan ya kak. Kita mau nyanyi apa? Coba dan lihatlah. Berdiri adik-adik. Oke adik-adik, bisa duduk kembali. Kita akan memasuki doa pembuka. Untuk itu adik-adik kakak minta untuk menyiapkan hati dan pikiran adik-adik. Kita tutup mata, kita nyanyikan lagu Selidiki Aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu.
dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala berkat yang Tuhan berikan kepada kami, hingga kami dapat berkumpul saat ini walaupun melalui online. Berkatilah semua acara kami ini dari awal hingga akhir, dan berkati juga kami semua, berikan kami kesehatan supaya kami dapat berkumpul kembali dalam sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan permohonan kami ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Terima kasih untuk Agung. Oke, kakak mau sapa adik-adik yang di rumah dulu nih ya. Apa kabar adik-adik? Dahsyat luar biasa. Yes, yes, yes. Ya. Oke, kalau gitu kakak mau kita mau memuji Tuhan kembali. Kita mau menyatakan bahwa Allah itu apa adik-adik? Allah itu baik ya. Kita bisa menyatakan kebaikannya. Yes.
Nah, adik-adik, gimana? Dari lagu ini kita diajarkan kalau anak Tuhan itu nggak boleh bohong. Anak Tuhan harus berkata jujur agar bisa dipercaya ya, Kak, ya. Semua teman-teman kita semua. Oke, adik-adik bisa duduk kembali. Selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Jangan lupa dipersiapkan untuk Alkitabnya. Mari kita angkat pujian hati dipercaya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, tiba saatnya kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya kami dapat memperhatikannya dengan baik, mendengarkannya dengan saksama, sehingga kami juga dapat melakukannya di kehidupan kami sehari-hari. Pimpin kami ya Tuhan, dalam firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, firman Tuhan pada hari ini tertulis di dalam Kejadian 41 ayat 46 sampai 57. Ya, kita buka ya. Kejadian 41 ayat 46 sampai 57. Sudah ketemu adik-adik? Kakak akan bacakan untuk kita semua ya. Adik-adik, tolong perhatikan. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun, raja Mesir itu. Maka pergilah Yusuf dari depan Firaun, lalu dikelilinginya seluruh tanah Mesir. Tanah itu mengeluarkan hasil bertumpuk-tumpuk dalam ke-7 tahun kelimpahan itu. Maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir, lalu disimpannya di kota-kota. Hasil daerah sekitar tiap-tiap kota disimpan di dalam kota itu. Demikianlah Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut, sangat banyak sehingga orang berhenti menghitungnya karena memang tidak terhitung. Sebelum datang tahun kelaparan itu, lahirlah bagi Yusuf 2 orang anak laki-laki yang dilahirkan oleh Asnat, anak Potifera, imam di On. Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu, sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Dan kepada anaknya yang kedua diberinya nama Efraim, sebab katanya, Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Setelah lewat ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir itu, mulailah datang 7 tahun kelaparan
Seperti yang telah dikatakan Yusuf, dalam segala negeri ada kelaparan, tetapi di seluruh negeri Mesir ada roti. Ketika seluruh negeri Mesir menderita kelaparan dan rakyat berteriak meminta roti kepada Firaun, berkatalah Firaun kepada semua orang Mesir, "Pergilah kepada Yusuf, perbuatlah apa yang akan dikatakannya kepadamu." Kelaparan itu merajalela di seluruh bumi, maka Yusuf membuka segala lumbung dan menjual gandum kepada orang Mesir. Sebab makin hebat kelaparan itu di tanah Mesir, juga dari seluruh bumi datanglah orang Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf. Sebab hebat kelaparan itu di seluruh bumi. Demikian firman Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini bertemakan bisa dipercaya. Nah, firman Tuhan hari ini menceritakan kisah Yusuf. Siapa yang tahu kisah Yusuf? Pasti adik-adik di sini sudah pada tahu ya. Nah, kakak ceritain ulang ya kisah Yusuf ini, kenapa sih kok dari awal bisa tiba-tiba memimpin Mesir dipercayakan oleh Raja Firaun untuk memimpin Mesir dalam menghadapi kelaparan selama 7 tahun itu. Kakak mulai cerita ya. Pada suatu hari, istri Potifar berbuat jahat kepada Yusuf. Karena itu, Yusuf dimasukkan ke dalam penjara. Nah, pada saat itu di istana Mesir, Raja Firaun bermimpi melihat 7 ekor lembu kurus memakan 7 lembu gemuk. Kemudian Raja Firaun bermimpi lagi melihat ada 7 bulir gandum kurus memakan 7 bulir gandum gemuk. Untuk cerita ini adik-adik bisa lihat di Kejadian pasal sebelumnya ya, yaitu di pasal 41. Tapi di ayat sebelumnya, yang perikopnya itu judulnya Mimpi Firaun. Lalu keesokan harinya, Firaun mengumpulkan semua orang-orangnya, tetapi tak ada satupun yang mereka bisa mengartikan mimpi Firaun itu. Jadi gak ada yang tahu maksud mimpi Firaun itu apa sih. Nah, lalu datanglah juru minuman, memberitahu bahwa ada seorang Ibrani yang di penjara yang bisa mengartikan mimpi raja. Ada yang tahu orang itu siapa? Betul sekali adik-adik. Orang itu bernama Yusuf, yang di penjara gara-gara difitnah sama Potifar itu, istri Potifar itu loh. Lalu datanglah Yusuf menghadap Raja Firaun, dan Raja Firaun pun menceritakan mimpinya. Nah, ternyata Yusuf itu bisa loh mengartikan mimpi. Mimpinya Firaun itu artinya, maksudnya adalah bahwa akan ada datang 7 tahun kelimpahan makanan di Mesir. Jadi maksud tadi 7 lembu gemuk sama yang gandum gemuk itu artinya kelimpahan ya, kelimpahan makanan. Nah, sedangkan arti selanjutnya itu ada akan datang juga 7 tahun kelaparan, tidak ada makanan sama sekali di Mesir. Maka dari itu, Yusuf bilang nih, agar mencari seorang yang bijaksana untuk menyimpan persediaan bahan makanan, supaya ketika nanti kelaparan datang, mereka sudah siap. Nah, akhirnya Raja Firaun menjadi senang, karena Yusuf itu orang yang bijaksana dan dipenuhi roh Allah. Raja Firaun memilih Yusuf untuk menjadi penguasa seluruh tanah Mesir. Kemudian Yusuf bekerja mengumpulkan bahan makanan di tahun kelimpahan selama 7 tahun. Ketika 7 tahun kelaparan itu datang melanda Mesir ya, Yusuf itu membuka persediaan makanan itu dan menjualnya. Jadi warga-warga di Mesirnya itu tidak ada lagi yang kelaparan karena persediaan makanannya sudah disiapkan oleh Yusuf sebelum-sebelumnya. Dan demikianlah semua penduduk di tanah Mesir tidak terkena kelaparan. Oleh karena apa? Tuhan yang menyertai Yusuf. Wah, hebat sekali ya kisah Yusuf ini. Kalau adik-adik tahu juga sebelum di pasal-pasal sebelumnya, Yusuf itu kan dijual sama saudara-saudaranya, dimasukin ke sumur ya. Terus Yusuf itu juga dijual dan ternyata dijualnya itu ke tanah Mesir sama warga di situ.
dan sudah dijual ke tanah Mesir, dijadikan budak, dijadikan pembantu istilahnya ya. Nah, di sini tetapi Yusuf tetap setia kepada Allah, dia tidak marah, dia tetap mengerjakan pekerjaannya dengan baik. Dan secara manusiawi, Yusuf itu bisa dibilang hancur ya, selama 2 tahun. Yusuf itu mendekam di penjara, ada di 41, di pasal 41. Kalau adik-adik baca di pasal-pasal sebelumnya, di situ ada diceritakan Yusuf itu di penjara selama 2 tahun karena difitnah oleh istri Potifar. Tetapi Yusuf tetap setia kepada Tuhan, tetap setia kepada janjinya Tuhan, sehingga Yusuf pun percaya pada Tuhan bahwa pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat dan selalu tepat waktu. Nah, karena jalannya Allah juga, Yusuf itu diubahkan nasibnya oleh Tuhan, yaitu menjadi lebih baik kan ya. Dari dia di penjara, difitnah, dibuang sama saudara-saudaranya, dia malah menjadi kepercayaan Raja Mesir pada saat itu. Dia menjadi orang nomor 2 loh di Mesir pada saat itu. Dia jadi penguasa. Karena apa? Ya karena sifat Yusuf itu, kebaikannya Yusuf itu. Jadi dari cerita Yusuf itu, kita bisa belajar nih adik-adik bahwa kita harus menjadi orang yang bisa dipercaya oleh orang lain. Gimana sih caranya? Yang pertama, Yusuf itu berkata jujur ya. Dalam mengartikan mimpinya, dia itu tidak mengada-ngada. Bahkan ada Yusuf itu mengatakan bahwa ini adalah dari Allah. Perkataan yang dia ucapkan itu adalah berasal dari Tuhan. Jadi dia jujur, tidak suka berbohong, berkata yang sebenarnya, yang apa adanya. Dan Yusuf itu selain jujur, ia juga santun ya. Berarti kan sopan, ramah. Di penjara dia tidak nakal gitu, tidak brutal, padahal dia itu juga tidak melakukan kesalahan loh. Dia itu di penjara atas apa yang bukan kesalahannya gitu, tapi dia tetap setia kepada Tuhan. Dan Yusuf itu juga bijaksana ya adik-adik, karena dia bisa mempersiapkan seluruh makanannya itu untuk menghadapi Mesir. Kelaparan di Mesir itu banyak sekali. Makanya tadi kalau adik-adik perhatikan di ayat yang ke-49 tadi dibilang Yusuf menimbun gandumnya itu banyak, sangat banyak banget, sehingga orang tuh berhenti ngitung, kayak saking banyaknya nggak bisa dihitung lagi, kayak tak terhingga gitu loh. Jadi Yusuf itu bijaksana dalam memikirkan ke depan gitu. Perencanaan ke depannya dia bagus banget loh. Nah, kayak gitu ya adik-adik. Karena kesetiaan Yusuf kepada Allah, Allah memulihkan keadaan Yusuf nih adik-adik. Dia membalikkan nasibnya menjadi orang baik, orang berguna, terlebih lagi menjadi orang kepercayaannya Raja Mesir. Nah, dalam cerita itu juga kita diajarkan di dalam kesulitan apapun kita tetap harus setia kepada Allah. Seperti Yusuf itu, tugas Yusuf tadi yang menyiapkan bahan makanan itu dilakukan dengan benar-benar ya. Yusuf maksudnya tidak korupsi kan, tidak mengambil hasil penjualannya untuk pribadi sendiri. Nah, keren banget ya Yusuf ya. Itu adalah salah satu tokoh Alkitab yang patut kita contoh loh adik-adik. Salah satu contoh jujur itu yaitu sehingga kita bisa dapat dipercaya oleh orang-orang. Bisa ya adik-adik ya, dapat dipercaya. Itu bisa jadi kalau misalkan adik-adik dikasih tugas, dikasih tanggung jawab, adik-adik harus mengerjakannya. Jadi adik-adik bisa jadi orang-orang percaya, orang-orang yang dapat dipercaya ya. Bisa juga kalau misalkan adik-adik dikasih persembahan nih sama orang tua adik-adik. Nah, adik-adik harus memberikannya kepada gereja gitu. Jangan malah dijajanin. Aduh, itu mah namanya bohong ya.
nggak berkata yang sejujurnya kan, nggak melakukan apa yang sebenarnya gitu ya adik-adik ya. Sudah tahu ya, tadi kita sudah tahu sifat-sifat Yusuf itu jujur, santun, ramah, baik sudah pasti, dia sopan, dan di dalam kesulitan apapun Yusuf tetap setia kepada Tuhan, dan dia juga bijaksana dalam memikirkan, melakukan apa yang sesuatu yang ingin ia kerjakan. Gitu ya adik-adik ya. Dan ayo adik-adik ya, di sini kakak sudah paham cerita Yusuf untuk supaya dapat dipercaya oleh orang-orang dari sekarang. Yuk kita mau ya supaya punya keinginan kita hidup percaya kepada Allah dan menjadi orang-orang yang dapat dipercaya dalam segala hal di dalam kehidupan sehari-hari kita. Banyak banget ya caranya ya. Ya seperti Yusuf itu, bekerja dengan baik, belajar yang rajin, nurut sama orang tua, rajin mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru, oleh kakak-kakak guru sekolah minggunya juga, dan menolong teman juga. Yang penting kita berbuat baik itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Adik-adik, untuk tugasnya kakak mau untuk yang kelas kecil seperti biasa ya mewarnai, nanti kakak akan kirimkan melalui WhatsApp grup sekolah minggu. Nah, lalu untuk yang kelas besar kakak mau tolong adik-adik tuliskan sifat-sifat Yusuf yang ingin kalian tiru ya adik-adik. Oke. Udah, itu aja tugasnya. Jangan lupa dikerjakan, dikumpulkan, dikirimkan di grup atau personal chat ke kakak ya. Oke adik-adik, demikian firman Tuhan. Kiranya kita semua bisa melakukan, bisa menjadi teladan ya Yusuf itu. Karena Yusuf itu mempunyai sifat-sifat yang sangat baik yang patut dicontoh. Oke, kita tutup firman Tuhan pada hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau telah menyertai kami selama kami mendengarkan firman Tuhan tadi. Kiranya Engkau bisa memberkati kami untuk menjadi Yusuf ya Tuhan, yang baik, bijaksana, yang ramah, yang jujur, berkata apa adanya, tidak mengada-ngada, tidak merekayasa, dan tetap setia kepadamu ya Tuhan. Apapun yang kami lakukan, kami tetap ingin melakukannya demi nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, ampuni juga segala dosa dan kesalahan kami, agar kami layak berada di hadapan-Mu. Dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih untuk Kak Arga yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Untuk merespon firman Tuhan hari ini, mari kita nyanyikan lagu Satu-satunya yang Kuandalkan. Tuhan,
memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Untuk itu kakak ajak adik-adik yang di rumah mempersiapkan persembahannya. Kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Dalam rumah Tuhan, mari kita nyanyikan sana tidak bisa rumah Bapakku. Sekolah minggu, tadi kita sudah bernyanyi memuji muliakan nama Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan kita sudah mengumpulkan persembahan untuk dipakai oleh gereja di dalam pengembangan pelayanannya di tengah-tengah jemaat kita. Dan ingatkan untuk adik-adik sekolah minggu yang sudah mengumpulkan persembahannya, persembahan bisa dikirimkan kepada bendahara gereja, ya, atau adik-adik sekolah minggu bisa sampaikan kepada papa mama supaya disampaikan ke gereja. Baik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Inang-undang untuk bangkit berdiri kembali. Kita akan doakan persembahan kita dan kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, Engkaulah sumber segala berkat di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan atas segala berkat dan karunia yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Kami mempersembahkan hidup kami dan berkat yang kami terima kepadamu. Terimalah ini menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Berkatilah persembahan ini dan ajarlah kami mempergunakannya untuk menyatakan kerajaan-Mu di tengah-tengah gereja-Mu dan untuk dunia ini. Bukalah hati dan pikiran kami agar senantiasa bersuka cita untuk memberikan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita adik-adik bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Adik-adik sudah selesai tandanya? Pastilah gitu. Dari awal sampai akhir ya. Oke deh, untuk minggu depan kita tetap masih ada ibadah online. Untuk absen ya, di bawah ini. Di komen ya. Dan ingat untuk adik-adik yang pernah remaja bagaimana kakak? Sudah bisa. Bisa datang langsung. Bisa datang Onsite. onsite atau di gereja langsung. Iya betul. Tepatnya di jam 10. 10 di ruangan sekolah minggu. Jangan ngaret. Dengan prokes. Dengan prokes ya kak. Harus wajib prokes ya. Dengan menerapkan 5M. Yang pertama adalah menggunakan masker. Yang kedua, Cuci tangan atau menggunakan hand sanitizer. Yang ketiga, menjaga jarak. Oh, menjaga jarak. Menjaga jarak. Menjaga jarak. Menjaga jarak.